kayak jadi sebesar itu sampai keren buat membenci lu tuh suatu hal yang keren gitu. Karena lu udah sebesar itu. Jadi itu malah indikator yang bagus loh. Kalau banyak haters. Waduh, si Daus baru ngirim nih. Aziza Sabtu akan laporkan Aziza ke Barreskrim siang ini. Kalau misalnya dari keluarga Pak Andre tidak memaafkan, hukum tetap berjalan. Ya, saya nggak bisa berbuat apa-apa, dokter. Saya hanya manusia biasa, tapi saya yakin saya punya Allah. Allah pasti tolong saya, itu aja. Big Mo, B-nya apa itu? B-nya itu besar. Ya? Nama lu apa sih aslinya? Janah, Muhammad Janah. Loh, itu bukannya kakak lu ya? Itu Daus, abang gue. Oh, Muhammad Jana itu kamu? Muhammad Janah aku. Panggilan Big Mo? Panggilannya Janah, Big Mo. Big Mo ini sebenarnya akun ke-14 di TikTok. Jadi aku udah ke-ban 14 kali di TikTok. Aku udah ke-ban 14 kali oleh Nice Guy Mo, Small Mo, Little Mo. Aku udah coba semuanya. Bad Mo, Good Mo, udah coba semuanya. Bersama mama ya? Iya. Mama ya. Ente anaknya berapa? 3. Anaknya 3? Iya. Ini anak yang ke? 2. Ya, anak yang kedua? Iya. Yang satunya lagi? Muhammad Firdaus di Surabaya. Anak pertama? Anak pertama. Anak pertama. Kuliah Anak ketiga? Di Amerika, ikut bapaknya. Oke, papanya. Iya, Oke. Hussein Saglik. Oh, oke. Jadi bapaknya beda. Yang Daus sama Jana, bapaknya orang Surabaya. Yang Hussein, bapaknya orang Turki. Oh, oke. Sekarang status tante apa nih? Single. Oh, single. Sudah single parent ya? Iya. Sudah nggak ini ya? Tidak. Oh, jadi membesarkan 2 nih? Iya. Satu Jana, satunya lagi Daus. Iya. Ya. Dausnya di Surabaya. Surabaya. Di Surabaya. Ngapain? Tiarap. Ngumpet. Enggak lah, bercanda. Itu bercanda lagi. Itu bercanda lagi. Kuliah. Udah. Enggak usah di-doxing, Bun. Aduh. Astagfirullahaladzim. WK. Enggak usah. Udah diam. Okay. Udah, jadi gini. Aku udah ngajak dia hari ini ke sini. Buat, ya dia juga mesti bantu dong klarifikasi minta maaf ya nggak depan kamera jangan. Ini kan aku kemarin sama Densu kok komennya tuh mikir aku yang ngomong gitu kan. Kok gua yang diserang capek juga tapi nggak apa-apa itu abang gue dan di platform gue. Tapi dia sekarang lagi di Surabaya. Belum berani ke Jakarta lah. Belum berani ke Jakarta? Belum berani ke Jakarta. Oke, kuliah ya? Kuliah. Oke, kita balik tadi. Lu di-ban 14 kali? Gue di-ban 14 kali. Kok bisa? Tuhan mau nguji gue. Buat kenakalan apa lu sampai 14 kali? Gak ada, Tuhan mau nguji gue aja. Ada, gue pernah bikin akun 1 menit langsung ke ban. Gak mungkin. Iya, ada bikin akun 1 tahun ke ban. Gak mungkin, pasti ada penyebab dong. Gak ada. Gak tahu penyebabnya apaan. Ya salah ngomong. Enggak pelanggaran. Enggak. Nah muka lu sampai di ban kayak gitu. Muka aku sampai di ban, itu Tuhan lagi pengen kocok. Makanya sekarang kan lagi manen nih. Dari kemarin kan kita nani nih setahun ini. Gitu. Ya Tuhan mau nguji keseriusan manusia ya kan, gak gampang dikasih apa yang mereka mau. Di ban dulu 14 kali, udah. Enggak, pasti ada pemberitahuan dong di ban-nya itu kenapa. Ada yang misalnya strike pertama misalnya bullying, harassment. Tapi itu kan TikTok kan rulesnya emang gak jelas gitu. Jadi bisa langsung ke ban, ada auto ban permanen, bisa ke ban sebulan, 2 bulan. Gitulah, itu emang menurut aku polanya adalah Tuhan aja sih, Tuhan mau nguji nih. Mana ada? Iya, Tuhan. Gue juga main TikTok, gue juga main Instagram, gue tahu. Kena ban ya pasti ada sesuatu dong. Ada sesuatu. Ada pelanggaran komunitas dong pasti. Ada pelanggaran komunitas, tapi kan pelanggaran komunitasnya kadang-kadang TikTok tuh emang gitu, sering gampang banget ke ban. Gampang banget ke ban TikTok. Gue kagak ke ban. Karena jarang nge-live kali. Karena gue live jualan terus. Oh, live jualan kan gak bakal di-ban, kenapa? Karena kalau jualan semakin tinggi, bisnis buat TikToknya semakin naik, jadi semakin untung, jadi gak mungkin di-ban. Yeay! Jadi gak mungkin di-ban, gitu. Lu kalau live kasar ya emang ya? Lebih ke apa adanya. Gak ada niatan mau kasar, tapi kalau lagi kasar kita kasarin. Oke. Iya, tapi gue tuh satu-satunya streamer yang Timothy datengin tuh cuma gue doang. Dan Timothy bilang dia cuma bakal dukung gue doang. Jadi gue gak boleh kecewain Bang Timothy, sorry ya. Kita bakal bounce back lagi Bang Timothy. Ya. Dokter kan. Ya, tapi ada bener ya lo. Ada bener ya. Timothy juga ketemu dengan gue kemarin kan. Yep. Terus dia puji lu.
Masa sih? Iya, gue kan gak kenal lu. Bohongan nih. Bentar ya Tante ya. Iya, Kita nggak ngobrol apa-apa, dengan nggak dia dulu ya apa-apa. Dulu Tante ya. dipuji dulu sama Timothy ini biar denger nih. Anak yang disayangin bukan gue soalnya. Oh ya. Si pengangguran 25 itu. Enggak lah, itu bercanda lagi netizen. Aduh. Iya. Gimana? Jadi gue dipuji apa? Jadi ngobrol dengan Timothy kemarin. Gue bilang siapa Big Mo? Gue gak kenal Big Mo. Saya gak kenal Big Mo. Iya. Gak kenal sama sekali Big Mo. Taunya itu gara-gara Jim itu... Pengangguran. Iya. gara-gara itu gue jadi tahu siapa Big Mo. AC-nya dong. Jadi panas. Gara-gara mereka nih. Gara-gara itu. Tapi dia bilang, lu live streamer paling berbakat katanya. Yang mungkin suatu hari nanti akan seperti Raffi Ahmad kata dia. Amin. Itu. Amin. Seberbakat itu kah? Seberbakat itu. Mungkin streamer lain butuh game, butuh manusia lain, butuh ini. Lu aku butuh sih, LP? Aku cuma butuh ini aja nih. Butuh ini, butuh kamera aja. Gitu, itu bercanda lagi ya netizen. Oke, kita balik ke kasusnya Iya, dulu lah tapi ya. kira sombong aku. Bercanda. Ini lu live streaming Aku live streaming dengan kakak kemarin. dengan kakak. Bercandaan. Emang niatnya, emang chemistry kita kalau nge-stream kayak gitu. Dia asbun, abis itu aku reaksinya yang kayak apaan sih lo gitu. Itu sudah disetting. Nggak di setting, nggak ada briefing. Semua streaming aku nggak pernah aku briefing sebelumnya ngomongin apa. Nggak di briefing. Kalau di setting nggak mungkin kayak gitu, itu parah banget dong. Ada faktor, bukan membenarkan kesalahan ya, ada faktor minuman, ada faktor emang gue lagi ngobrol sama adik gue, ya emang ngobrolan kita kayak gitu, obrolan dia kayak gitu. Udah, pure salah aja sih, pure blunder aja. Nggak ada diatur, nanti mereka memang akan ngomong seperti ini. Enggak lah, nggak ada diatur. Dan waktu lu jadi situ, lu terkejut dia ngomong kayak gitu. Terkejut itu reaksinya itu kan nggak bisa fake. Aku nggak bisa acting. Aku bisa acting tapi aku nggak suka acting yang di setup. Itu kan kayak gitu kan kelihatan reaksi aku beneran panik. Panik lah. Kamu nggak matiin langsung? Nggak matiin langsung. Oke. Pertanyaan yang bagus. Jujur, aku kayak waktu aku mikir enggak udah clarif itu bisa dilanjut karena itu streamnya lagi pecah gitu. Dan aku jarang banget stream sama Daus tuh aku ketemu 3 bulan sekali. Yang nonton lagi banyak. Yang nonton lagi ya kayaknya 5.000, 4.000 lah gitu. Itu rata-ratanya banyak atau enggak? Di YouTube buat aku masih udah banyak lah itu dok. Buat aku, buat seorang aku lah. Sudah banyak gitu ya. 4.000, 5.000 lumayan. Tapi kamu nggak ada kepengen pada waktu itu matiin? Nggak ada, karena aku semua setiap di email aku potongin, aku kasih post 30 detik. Nggak ya guys, semua omongan ini bercanda, nggak ada ngomong kayak gitu, maaf gini-gini. Abis ini gue private live-nya gitu-gitu. Oke. Dan habis selesai live nggak ada apa-apa? Abis selesai live, apakah kita tahu akan di-cancel ini? Tahu. Karena itu viewers aku ngerekam 2 jam. Jadi sekarang siaran live itu kan aku private, aku take down. Dijualin sama mereka. Mereka screen record HP-nya 2 jam sampai kepanasan. Karena mereka tahu live-nya bakal di private. Jadi waktu kita selesai, bahkan setelah dia ngomong gitu 5 detik, itu klipnya udah muncul di TikTok. Karena clipper aku, mereka tahu kalau aku nge-live sama Daus tuh pasti momen klipnya banyak. Maaf ya, Ya. aku Ya. tanya ya. Kamu kan yang nonton cuma 5.000 nih. Ya. Mohon maaf ya. Big Mo kan dibandingkan dengan ya TikToker atau juga YouTuber lain kan juga nggak segede itu ya. Iya. Tuh banyak banget yang clipper kamu. Kamu jangan-jangan kamu clipper sendiri. Enggak, awalnya mesti nge-clip sendiri. Awalnya kan kita mesti jadi fans terbesar diri Betul, kita. makanya aku tanya seperti itu. Biasanya kan orang nge-clip sendiri kan. Oh, enggak. Sekarang udah enggak Tapi nge-clip untuk kasus itu, kamu nge-clip sendiri Oh, kan? enggak. Aku udah jarang nge-clip diri sendiri. Enggak pernah malah aku nge-clip diri sendiri. Ada clipper. Jadi pada waktu kakak kamu itu murni kamu sebenarnya tidak pengen. Itu viral? Nggak pengen, ya takut. Kan aku emang batasan aku cuman polisi, aku takut. Ke penjara gitu, aku takut. Ya kalau makanya aku nggak bakal pernah nyenggol atau apapun itu, aku siap salah aja. Itu batasan terakhir lah. Kalau yang lainnya mah kalau masih bisa ngelucu ngomongin gym, ngomongin yang general gitu nggak apa-apa. Tapi kalau udah private, udah spesifik baru itu no. Tapi kamu sadar gak waktu ngobrol itu benar-benar parah banget kata-kata itu. Fatal. Lu sadar? Sadar. Pada saat itu lu sadar? Pada saat itu sadar. Sadar? Oke. Dan tiba-tiba dilaporinnya kapan itu? Kayaknya aku jujur dilaporin. Kayaknya belum dilaporin deh. Oh, belum dilaporin? Ya semoga nggak dilaporin ya Pak Anda sama Zize. Tapi kayaknya belum deh. Oh. Harusnya aku tahu nggak sih kalau dilaporin? Aku harusnya ada yang ngechat aku atau apa gitu? Nggak ada. Berarti kita tahunya gimana? Ya nanti tunggu laporan polisi datang. Polisinya tuh langsung datang nanti. Laporan polisinya datang. Oh iya, so far Tapi sih. kalau aku lihat konferensi persnya kemarin, ya kayaknya serius sih. Iya. Nggak mungkin main-main itu. Itu tahunya kapan?
konferensi persnya kan langsung besok pagi. Langsung besok Yang pagi Pak ya? Andrenya, ya. Oke. Jadi tante taunya kapan tante? Sama, bareng. Malam. Jadi mereka habis online, Heeh. aku lagi di Sarina, temen aku WA. Aku kan nggak pernah nonton mereka. Iya. Tiba-tiba temen aku WA, "Ma, anak lu kenapa?" Siapa Terus- yang bilang? Tetangga. Oh, "Ma, anak lu kenapa?" Aku lagi nonton di Sarina, lagi lihat-lihat acara. "Hah, kenapa?" "Halo, kenapa? Nggak apa-apa. Jana ada di sini, Daus di sini. Kenapa?" Aku bilang, "Ma, ini baru pada online. Nggak mungkin orang yang satu di sini di sana gitu." "Ya ampun, Ma," gitu. "Coba lo lihat." Nggak mau lihat." "Ma, itu si Daus gini diceritain sedikit." oh itu dilaporin? Iya, sama ke aku. Dilaporin via telepon ya? Iya, terus oh ya, terus ya udah katanya mau dicari, udah yang ngomong pengacara Pak Andri itu. Pak Andri itu siapa? Gak tahu gue, Mak. Pokoknya lo lihat aja deh. Bingung dong aku. Waduh, apa ini? Terus aku melipir, aku telepon bapak, telepon. "Kenapa, ada apa?" Diceritain gini. Ya Allah, berhenti deh jantung. Aduh, aku tarik nafas. Terus aku telepon Jana Daus nggak diangkat. Aku makin bingung harus gimana. Akhirnya diangkat sama Jana. Udah deh, aku marahin, aku kata-katain, wah semua meledak marahku. Terus aku udah marah-marah, terus aku diam, aku duduk. Kebetulan di sana itu aku ketemu sama ibu-ibu di sebelah aku, dia menasehati aku. "Ibu, kalau anak pada masalah jangan dimarahin, justru harus dirangkul," katanya. "Ibu nggak boleh begitu." Akhirnya aku bilang, "Oh gitu ya, iya." Aku telepon lagi, Jan maafin Bunda ya, Bunda tadi marah. Karena kan aku shock mendengarnya. Ya udah yuk kita maaf, kita hadapi ini. Ya udah, Daus kenapa begitu? Ya udahlah. Akhirnya aku bilang ya udahlah, Bunda pulang dulu. Pulang aku malam tidur, paginya terus gimana ya gitu. Tapi kebetulan ini bukan direncanakan, memang sudah diundang sama Bang Denny jauh hari. Oke. Jananya yang diundang, bukan aku. Aku cuma bukan ikut. karena kasus ini ya? Bukan. Oke. Memang seminggu yang lalu tuh Jana udah bilang, "Bun, nanti tanggal 9 diundang Bang Denny Sumargo podcastnya." "Oke, jangan kemana-mana ya Bun." "Ya." Nah, delala itu. Ya Allah, alhamdulillah banget. Pergilah kita ke tempat Bang Denny. Bang Denny Sumargo. Bang Denny so far gak ngomongin itu awalnya. Ya pas mulai. Tiba-tiba Bang Denny nanya, "Ya itu gimana kasus itu gini." Nah terus akhirnya aku izin, "Bang Denny, aku mohon maaf. Boleh minta maaf sama Pak Andre?" "Oh silakan." Ya udah, aku minta maaf. Oke. Aku tahu anakku salah. Ya mungkin dia khilaf, mungkin dia bercanda. Kita nggak tahu, namanya anak-anak. Ya udah, aku sebagai ibunya, aku yang berdiri paling depan untuk minta maaf. Maka itu aku takut sekali. Takut banget karena aku nggak punya siapa-siapa. Ya udah, aku cuma bisa minta maaf sampai aku bilang, "Pak Andre, kalau memang anak-anakku salah, aku mohon maaf. Aku mau cium kaki Pak Andre, aku mau diapain aja. Diludahin kayak dihinakan, gak apa-apa. Yang penting Bapak maafin anak saya." Itu, karena saya tahu anak saya bersalah. Alasan Daus sendiri kalau ngomong dengan ibu apa, Bu? Kok dia ngomong seperti iya, itu? Iya, kan aku tanya. Sampai tadi malam juga aku tanya, "Kenapa sih Nak kok ngomong begitu?" Kan tahu. Kan udah di Bunda nasihatin gak boleh nyebut nama orang, nama tempat, politik, sosial, Bu, semua gak boleh. Ini aja Bun, asbun aja, kelepasan. Asal aja, namanya lagi ngomong-ngomong nyantai. Boleh ngomong begitu kalau gak pakai kamera, mau ngomong apapun. Namanya kita ngomong sama temen. Ini kan Daus tahu dikamerain, maka itu hati-hati. "Ya Bun, Daus kesalah Bun, Daus salah, Daus minta maaf." Daus salah, dia nangis. Gara-gara Daus begini Bunda jadi, kok kayaknya Bunda hina banget, sampai mau cium kaki orang, gini-gini. Gak apa-apa. Toh Bunda begini bukan buat orang lain, buat anak-anak Bunda. Karena aku bener-bener takut banget. Ibu takut? Takut. Apa yang Ibu takutkan?
Takut anakku di penjara. Karena satu, aku gak punya uang. Satu, aku tidak punya koneksi. Aku gak punya siapa-siapa. Aku gak punya kenalan orang hebat. Aku gak punya siapa-siapa. Yang aku punya cuma anakku 2 sama anakku 1, Husein. Itu aja. Maka itu aku takut banget. Aku bilang, kalau sampai kejadian gitu gimana gitu loh. Karena kan aku pernah punya temen, aku nganterin ke penjara waktu itu nemenin temen aku. Terus aku bilang, ngeri banget ya Allah. Kayak gitu loh. Itu udah kebayang itu semua. Maka itu aku takut banget. Dausnya takut gak? Takut banget. Dausnya juga takut? Iya. Kamu takut gak? Aku takut banget lah. Takut banget. Dari awal karir aku bilang ngechat itu gue bakal, lu kalau expect gue buat ngekritik apapun yang bisa membawa gue ke ranah situ, gue gak bakal lakuin. Karena ya gue gak mau. Sampai tadi malam ini masih ada WA-nya. Dia kirimin video klip peran aku menangis di Denny Sumargo. Terus dia WA, Bunda maafin Daus ya, gara-gara bunda-bunda jadi terhinakan seperti ini. Terus aku bilang gak apa-apa, inilah hidup. Proses menjadi orang baik mungkin harus begini dulu. Allah mau kamu ke depannya lebih baik lagi. Hati-hati nak ya. Bunda jangan marah ya. Enggak, Bunda gak akan marah. Oke. Ibu aku izin ya. Iya. Saya berdiri di sisi Pak Andre ya. Baik. Coba ya. Iya. Kan ibu kan bilang ibu merendahkan diri. Iya. Tapi kan kita sebagai keluarganya Zize kan juga mendengar itu kan Betul. sakit hati pasti Betul. ya. Kan karena statement itu tuh sangat Betul. menyakiti sekali Betul. ya. Sangat menyakiti sekali Betul. statement itu. Tidak berdasar dan sangat menyakiti sekali. Dan itu sangat isu yang sangat-sangat benar-benar sensitif ya. Iya. Berbau fitnah juga Iya. ya. Artinya ini menyakitin keluarga sekali. Iya. Dan gak gampang untuk dimaafkan. Iya. Walaupun ibu merendahkan diri Iya. ya kan karena memang salah juga ya itu salah. secara umumnya. Iya. Kalau misalnya dari keluarga Pak Andre tidak memaafkan dan mungkin memaafkan secara sosial, tapi hukum tetap berjalan. Ya, saya nggak bisa berbuat apa-apa, dokter. Saya hanya manusia biasa, tapi saya yakin saya punya Allah. Allah pasti tolong saya, itu aja. Saya nggak punya siapa, saya nggak punya uang, saya nggak punya kuasa, saya nggak punya teman, orang-orang hebat tidak punya. Tapi saya punya Allah, dan saya yakin Allah pasti tolong saya, itu aja. Karena aku maaf dokter, aku seorang Muslim walaupun Islam aku nggak ini banget, tapi aku yakin kita sebagai manusia harus percaya sama Allah dan harus berserah diri semua sama Allah. Yang penting kita udah berusaha. Kita udah berusaha untuk minta maaf dan tidak mengulangi lagi itu. Tapi kalau tetap mau dijalankan, aku hanya bisa pasrah. Ibu ikhlas. Ikhlas. Kalau misalnya memang Daus harus dipenjara untuk membayar kesalahan dia. Kalau untuk ikhlas, kalau untuk kesalahannya ya. Tapi kalau untuk melihat anak saya di penjara, ya saya nggak mau. Karena nggak akan ada seorang ibu yang mau anaknya di penjara. Gitu. Takut sampai detik ini saya ngomong sama dokter Lee juga saya masih takut. Maka itu kalau ada kesempatan saya bisa ketemu Pak Andre, saya mau ketemu Pak Andre. Kalau diberikan kesempatan. Anak-anak ini kayak gimana sih Bu karakternya? Jana sama Daus. Jana Daus adalah anak-anak yang baik. Jana nggak banyak ngomong. Jana nggak pecicilan, nggak yang tebar pesona, nggak yang cari perhatian, nggak gitu loh. Nah pas aku denger Jana ikut ini streaming, ikut-ikutan podcast gini, aku kaget juga. Oh Jana bisa juga ternyata. Padahal hari-harinya nggak banyak. Jana yang pendiam, ditanya ngomongnya satu-satu, gitu. Jadi aku tahu banget. Nah sementara Daus yang juga nggak banyak ngomong. Daus, apalagi Daus, cool, nggak banyak ngomong. Oh masa? Iya. Tapi kan waktu di podcast bukan ya sembarang ngomong. Kita itu, jadi kita tuh dalam, misalnya kalau streaming 2 jam, itu kita 22 jam tuh gak ngomong sama orang. Oh. Jadi kita cuman ya energinya meledak pas ada kamera aja, bisa udah capek parah. Jadi pas sudah selesai kamera, berubah lagi, biasa lagi gitu. Biasa lagi, diam lagi, ini kalau kamera aja. Itu ya yang aku lihat ya.
Karena hari-hari kayak pergi sama aku nih tadi di jalan berdua, ya udah tenang, cool, ngomong biasa gitu, nggak yang gimana enggak, yang meledak-ledak enggak. Oke. Kalau kamu apa yang kamu rasakan sekarang? Yang aku rasakan sekarang takut lah buat Daus, ada penyesalan, tapi ini juga tamparan dari tangan Tuhan buat kedepannya lebih baik. Jadi ngerasa apa ya, tamparan dari tangan Tuhan ini sih dibutuhkan. Ngomong-ngomong, Big Mo bisa kena nggak? Nggak tahu deh aku. Live streamingnya pakai akun apa? Akun aku. Akun kamu kan? Iya, kena dong. Ya semoga jangan sampai lah. Di dalam undang-undang ITE itu tuh yang bermasalah itu adalah mendistribusikan. Dia kan nggak distribusi, abis online katanya dalam hitungan berapa menit udah ada clipper tuh. Nah, Iya, itu. mendistribusikan dari akun utama tersebut. Akunnya kan punyanya Big Mo. Oh gitu. Karena aku pernah punya kasus pencemaran nama baik selama hampir 2 tahun ya dengan Kartika Putri pada waktu itu. Jadi aku cukup menguasainya. Oh. Pasti kena, nggak mungkin nggak. Pasti kena. Cuma impact terbesarnya pasti dengan Daus sih. Impact terbesarnya pasti dengan Daus. Sudah berusaha ketemu dengan Pak Andre atau keluarganya Zizi? Belum. Aku belum punya channel, gimana caranya? DM? Aku udah DM sama Zizenya, aku udah minta maaf gitu-gitu. Akunya ya. Terus? Katanya ya harusnya lebih hati-hati lagi kalau streaming gitu-gitu. Oh, dia balas? Balas. Balas apa? Itu harusnya lebih hati-hati lagi kalau streaming. Udah. Kamu minta waktu untuk ketemu? Aku terakhir itu, abis itu aku tetap minta maaf lagi. Nah, yang minta maaf keduanya ini belum dibales. Jadi aku belum minta waktu buat ketemu sih. Aku ngerasa aku tuh gak tahu diri gak sih kalau dia ngajakin ketemu gitu. Atau harusnya aku ajak ketemu. Kayak aku bukan siapa-siapa gitu. Gak tahu sih. Tapi kalau aku pribadi ya, nomor 1 aku pasti malu dengan mau apa sih. Malu dengan orang tua sih. Karena kalau misalnya kita laki-laki kan, kalau misalnya kita salah ya, kita hadapin aja sih. Misal ya, ada cowok ngamilin anak orang ya, nikahin lah. Tapi kan bukan masalah itu sih. Masalahnya kan kita harus ngadep dengan orang tua kita, dan kita kan buat mencoreng muka ibu bapak kita kan. Apalagi kalau misalnya ibumu sampai nangis dan sampai minta maaf, ya lu yang salah, lu yang buat ulah, kan orang tua yang malu. Itu nomor 1 sih. Kalau gue sebagai misalnya gue Daus ya udah hadapin aja. Mau di penjara ya di penjara. Salah nggak dokter kalau aku cari tahu rumahnya Pak Andre atau nomor teleponnya gitu? Karena aku benar-benar nggak tahu. Aku cuma seorang ibu rumah tangga yang kajian di rumah, that's it. Harusnya sih sebagai budaya orang timur sih ya boleh-boleh saja ya. Kan sebagai Takutnya kita aku dibilang lancang, dibilang gitu-gitu loh. Makanya aku, serba salah nih, gimana ya gitu. Tadi sih kalau boleh sebut ya tadi, kita kan ke Bang Atta ya tadi. Bang Atta punya nomor teleponnya, tapi kan aku gak berani nanya. Bang Atta gak nawarin. Aku kan, bagi dong Bang Atta nomor telepon, aku takut lah. Kan semua harus ada sopan santunnya. Kalau Bang Atta yang nawarin, Bunda nih telepon aja langsung, nih nomornya, baru aku ambil. Tapi kalau aku yang nanya, kayaknya aku takut. Oke. Bunda, mohon maaf banget, aku pengen tanya ya Bunda ya. Memberikan pelajaran kepada anak yang salah kan kadang-kadang mungkin dari pihak Pak Andre memaafkan, mamanya minta maaf sampai merendahkan diri. Dausnya mungkin juga sadar bahwa diri dia salah dengan seperti ini ya, malu ya. Iya. Tapi kan juga bisa dengan cara juga memberikan punishment dan hukuman juga dengan Dausnya. Menurut pandangan ibu, kalau seperti itu ibu ikhlas gak? Saya pengen tahu pandangan seorang ibu. Pandangan seorang pertama nggak ada yang namanya seorang ibu mau melihat anaknya di penjara. Itu nggak bakal ada. Ya siapapun. Apapun ya. Iya apapun pasti. Salahnya ya. Iya apapun salahnya pasti. Tapi maka itu kita sebagai orang timur yang nomor 1 pasti minta maaf dulu.
kalau maaf kita pun diterima tapi tetap proses, ya aku kembali lagi yang tadi. Aku semua bisa pasrah. Dan doa, dan seorang ibu tuh apa sih? Cuman bisa doain. Dan doa seorang ibu itu pasti tembus ke Allah. Pasti didengar sama Allah. Nah udah itu aja. Aku gak bisa apa-apa. Gak bisa ke rumah orang yang hebat-hebat. Gak bisa, aku takut. Malah nanti aku malah dilaporin polisi. Aku gak mau. Aku gak mau lancang minta-minta tolong. Gak mau. Bukan gak mau. Ya takut, gak tahu mau kemana. Iya. Kecuali Masalahnya juga kata-kata yang diucapkan Daus juga cukup keterlaluan sih. Itu yang jadi masalah sih Bu. Cukup menyakiti ya. aku mengerti. Pasti kalau aku pun juga seorang bapak, aku akan marah. Coba kalau kita balik. Betul. Misal ibu punya anak cewek. Iya. Ya, anak ketiganya cewek cowok. Cowok Semua Iya. ya. Ibu punya anak cewek. Dikatakan orang lain seperti itu. Iya, otomatis aku akan marah. Dan aku akan cari anak itu. Kalau aku ya, aku cari, aku tanya, kenapa? Kamu apa? Kenapa kok kamu bisa begitu? Nah, dia jabarkan dengan baik segala macam. Terus atas dasar kamu gak kenal saya, kamu bisa ngomong begitu dah. Setelah itu, aku akan jangan ambil keputusan ketika kita sedang marah. Karena itu akan membahayakan diri kita sendiri. Aku akan pulang, aku akan relax diri, mencerna lagi masalah ini. Nah, aku lihat ibunya sudah minta maaf. Oke, kasih kesempatan untuk kali ini. Tapi saya akan bikin statement. Kalau ada lagi, siapapun dia yang menghina keluarga saya lagi, terutama anak saya nggak akan pernah memaafkan lagi dan saya tidak perlu bertemu dengan saya, langsung berhubungan dengan hukum. Gitu. Saya akan kasih statement gitu. Jadi kalaupun ada daus-daus yang lain, nah. Akan dipenjara. Ya. Kemarin di konferensi pers itu dinyatakan bahwa sudah berkali-kali. Emang sudah berkali-kali kah dibahas ini kalian berdua? Kita? Enggak. Enggak, ini baru pertama. Ini pertama kali. Oke. Big Mo, kamu streamer baru tapi banyak banget ini kamu. Surabaya kota ter-L. Kota ter-apa? L kan platnya L. Platnya L. Terunik. Teroke. Terluas. Jujur aja. L Enggak, itu apa maksudnya L itu? Waktu yang di konteks video itu, jadi kalau di bahasa streaming tuh ada W sama L. W tuh kayak, misalnya kayak W Richard gitu, itu kayak keren lu gitu, muji. Kan kalau L Richard, misalnya kayak L joke, itu berarti jokes lu gak lucu. W joke berarti jokes lu lucu gitu. Oke. Nah itu di situ konteksnya aku, tapi sekarang udah cinta Surabaya, cinta Pak Armuji, cinta semuanya. Tapi cewek aku juga dari Surabaya soalnya. Terus, video itu aku lagi gak bisa streaming 4 hari. Ini 3 bulan, 4 bulan yang lalu ya. Aku gak bisa streaming tapi aku lagi di Surabaya. Terus aku panas aja dong, aku gak bisa ngerasa gak produktif nanti malam nih kalau aku merasa hari ini belum kerja, aku panas. Terus aku panas, ini udah 4 hari berturut-turut, sinyal jelek, udah beli kamera gak bisa gini. Besok aku nyalain aja tuh video TikTok, aku bilang, ini kota sinyalnya jelek kemana-mana 30 menit gitu. Emosi aja, aku emosi terus udah, itu aja sih. Oke, kamu gak suka kotanya ya? Suka sekarang, suka banget. Harus suka, kan Iya bapaknya orang Surabaya. Iya. Apalagi Pak Armuji, baik banget. Orang Surabaya asli. Suka banget. Orang Gresik tepatnya bapaknya. Orang Gresik ya. Gresik. Terus dapat lagi Timothy pula. Ampun. Timothy itu... Tapi kamu sudah sadar bahwa itu akan viral banget? Sadar. Sadar dong, karena dari respon kamu. Respon kamu kan benar-benar ya. Gimana dokter? Aku gak nonton masalahnya. Host, kalau kayak dapat emas, itu kan memberikan respons. Iya. Ya. Misalnya, benar Bu? Hah? Seperti itu? Iya. Kayak gitu kan. Saya kan bisa memberikan, oh ya Bu, seperti ini ya. Kan biasa saja ya. Iya. Tapi kalau misalnya ibu memberikan jawaban yang extraordinary atau luar biasa, emas nih dalam hatiku. Dapat nih barang gitu. Karena aku benar-benar gak nonton satu pun. Itu ibarat Brad Pitt lagi acting. Oh ibu nggak pernah mau nonton. Nggak. Anak-anak. Nggak. Sama Bu, bapak, mak saya juga kayak gitu. Nggak mau.
Sebenarnya kalian bisa ngobrol, Bu, papa mama saya. Ini aku lompat dulu ya. Papaku pernah berlutut sambil nangis dengan aku. Ke dokter, kenapa? Waktu aku di penjara 1 kali 24 jam. Pada waktu itu kasus Kartika Putri. Pencemaran nama baik. Yang harusnya tidak pencemaran nama baik. Karena aku menang pra-peradilan, dua-dua statusnya dinyatakan tidak sah. Berarti itu benar-benar kriminalisasi pada waktu itu. Tapi aku pada waktu itu memperjuangkan sesuatu. Memperjuangkan pada waktu itu skincare abal-abal. Jadi aku punya niat yang baik, tapi terjadi kriminalisasi. Sampai akhirnya aku masuk penjara. Keluar dari penjara, mamaku nangis. Pada waktu itu nangis, senangis-nangisnya. Apalagi waktu aku dijemput paksa kemarin, dijemput polisi, mamaku nangis banget. Dan begitu aku sudah keluar dari penjara, begitu sampai rumah, papaku langsung berlutut, nyembah, minta tolong supaya aku nggak melakukan review lagi atau melakukan edukasi lagi pada waktu itu. Aku peluk dia sampai. Aku ngerasa kayak apa yang kukerjakan itu benar, tapi di sisi lain, aku nyakitin papa mamaku. Jadi ngerti gak sih? Ketika, itu yang gue lakuin bener loh. Yang gue lakuin gak salah loh. Yang gue lakuin bener. Tapi ternyata impact dari apa yang kulakukan itu ke papa mamaku. Pernah juga ada satu kali membuat papaku juga sakit ya, gitu kan. Jadi itu membuat aku jadi berhati-hati dalam bersikap. Sebenarnya. Kalau kalian ada apa-apa, kalau akun kamu disita, kalau kamu, jangankan itu loh, dapat panggilan surat polisi aja, mama kamu itu pasti deg-degan jantungnya. Mau copot pasti. Dengar cerita itu aja, tunggu Gira. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gira, yang benar Gira. Ya Allah Mak, lu lihat deh Mak. Enggak, gue gak mau lihat. Aku kan marah banget sama mereka berdua. Maaf ya dokter, sampai aku katain babi lu gitu. Saking aku keselnya. Udah bukan anjing lagi tapi babi lu. Berapa kali bunda bilang kamu tuh masih punya orang tua. Lihat ini muka bunda sama papa masih ada. Kok kamu tega? Ya gitu. Aduh, sampai gak bisa pulang. Sampai itu aku pulang naik motor kan. Aku bilang ya Allah, gue bisa gak ya pulang nih. Astagfirullahaladzim. Aku astagfirullahaladzim terus dalam perjalanan. Terus sampai rumah. Pulang sampai rumah, sholat, mandi. Terus aku nangis sama Allah senangis-nangisnya. Air mataku banyak nangis. Terus di titik itu aku cuman bilang, ya Allah. Aku pasrahkan semua padamu yang terjadi. Aku takut sekali. Tapi tolong selamatkan anakku. Selamatkan anakku dunia akhirat. Jangan sampai anakku kenapa-napa. Aku takut banget ya Allah, aku gak punya siapa-siapa, aku cuma punya Engkau. Aku nangis-nangisnya. Aku sujud, kalau memang ini salahku, aku akan bela anakku. Itu, nangis. Terus akhirnya aku berdiri, aku duduk, itu udah jam 1 malam. Aku bilang, ya udahlah Putri, hadapilah apa yang terjadi. Gitu. Sampai kemarin ke Bang Densu itu takut banget aku. Walaupun aku ada temen, gitu. Tapi aku gemeteran, aku takut. Aku ini masih menunggu gitu lah. Menunggu Pak Andre panggil aku. Menunggu Pak Andre mau ketemu. Enggak apa-apa, cium kaki saya. Saya cium. Saya akan minta maaf, tolong Pak. Tolong maafin anak-anak saya. Dan saya janji anak saya gak akan pernah lagi berbuat yang sama. Aku takut banget Dokter Lee, Dokter Richard, takut banget. Walaupun ditutup dengan senyum, dengan ketawa, main. Tapi hati aku tuh takut. Karena kembali lagi aku bilang, aku gak punya siapa-siapa. Aku cuma punya anakku. Tinggal sama 2 putra. Sendiri. Jana di apartemen sendiri, aku sendiri. Aku di Jana di... Oh kalian. Itu aja. Aku takut banget. Makanya itu pas diundang sama Bang Densu, aku sebenarnya gak mau datang. Aku takut banget gitu kan. Pasti kan nanti muka aku akan wah pas itu naik klipernya. Bang Dokter Lee mau lihat telepon aku.
Semua teman-teman aku, "Mak, lu kenapa? Mak, kenapa? Mak, kenapa? Mak, kenapa?" Terus aku cuma jawab, "Nggak apa-apa, itu proses anak-anak." Udah gitu. Percuma kan aku jelasin panjang lebar gitu. Aku cuma bilang gitu aja. Sesi ini aku tutup dengan ini ya. Boleh nggak aku kasih saran Boleh. kalian anak muda? Iya. Jana sama Daos ya. Kita kan nggak ada yang tahu ya hati orang ya. Kita nggak tahu Pak Andre atau Ziza maafin atau enggak, sudah maafin atau belum dan Iya. bagaimana ya. Bunda kalian sudah minta maaf baik secara media ataupun juga secara langsung. Tapi yang kita nggak tahu ya, mereka akan memaafkan atau apa ya. Karena kan yang kalian lakukan juga kan keterlaluan ya. Kalau nanti berlanjut, tanggung jawablah sendiri dan jangan ajak mamamu. Jelaskan dan berikan pengertian kepada dia bahwa ini adalah bagian dari perjalanan yang harus kalian jalani. Jangan kalian libatkan dia sebagai tameng kalian. Kasian. Walaupun pasti mamamu dengan senang hati pasti akan menjadi Tapi tameng. orang tua mana yang mau membiarkan anaknya, Dokter Le? Terus anak aku dibawa gitu, nggak akan. Nggak ada orang tua yang, oh ya udah kamu aja hadepin, enggak lah. Sekalipun anak saya salah, tetap harus saya dampingi. Saya yang mau, bukan anak saya yang minta, saya yang mau. Karena ini anak aku. Sayang Aku, banget ya tante ya, ya dengan anak-anak ya. Aku yang mengandungnya 9 Walaupun mereka bulan. salah kayak Iya. bagaimanapun. Kan waktu ngandungnya berat, waktu ngandungnya sakit. Masa anakku dibawa aku diem aja? Kan gak mungkin. Semua ibu di dunia ini pasti gak akan mau. Walaupun anaknya salah tetap, oke gak apa-apa dipanggil, tapi tetap aku harus damping. Aku ibunya. Gitu. Kadang-kadang suka meledak-ledak seperti ini. Aku niat tadi gak mau nangis. Kayak di Atta aku alhamdulillah gak nangis. Ya, di Bang Atta. Tapi di sini mungkin karena Dokter Lee membawanya suasananya. Terus aku jadi teringat lagi. Jadi sedih lagi. Jadi takut lagi. Kemarin aku udah agak tenang-tenang. Sekarang takut lagi. Itu untuk Big Mo ya. Untuk ibu. Tapi saya nggak punya hak untuk ngajarin ibu sih. Ibu jauh lebih tua dari saya, jauh lebih bijaksana dari Iya. saya juga. Kita kan nggak tahu anak-anak ya. Betul. Sometimes ada obstacle, ada rintangan yang memang harus mereka hadapi. Betul. Dan orang tua sih pasti sayang banget Bu. Iya. Papa saya pernah ngomong dengan saya Bu. Kalau suatu hari ada yang mau bunuh anaknya, ini papa saya ngomong, saya masih ingat sampai sekarang. Kalau ada yang mau bunuh anaknya terus bilang, potong tangan kamu sendiri untuk lindungin anak kamu, pasti akan potong tangan papa dia. Tuh. Kalau dia bilang bunuh diri kamu Tuh. untuk menyelamatkan anakmu, saya akan bunuh diri saya, dia bilang seperti itu. Orang tua tuh. Itu orang tua. Sampai segitu. Itu orang tua. Mau apapun kesalahannya, apapun yang mereka perbuat, mereka adalah anaknya, anak yang mereka sayang. Iya. Tapi kadang-kadang kan anak-anak ini kan nakal Ibu ya. Betul. Ya kita kan nggak bisa Kasih lindungi tahu, setiap nggak hari. pernah mau dengar. Kalau misalnya kadang-kadang. mereka melakukan, mohon maaf ya, pakai narkoba misal, ngedar narkoba, atau misal mencuri, atau misal melakukan seperti itu, atau melakukan hal yang salah lah, kayak misalnya kejadian seperti ini. Sometimes kan memang ada hukuman yang harus buat mereka itu jerah. Betul Dokter Le. Dan kadang Ibu, ketika mereka sudah mendapatkan hukuman itu, mungkin bisa buat mereka tuh jadi manusia yang lebih baik. Baik. Buat mereka belajar bertanggung jawab. Iya. Buat mereka belajar jadi ada rasa takut. Ya syukur-syukur masalah ini bisa dilewati. Tapi kan nggak semua masalah Betul. bisa dilindungi oleh papa dan mama. Betul. Kadang memberikan hukuman juga adalah langkah terbaik untuk Betul, anak kita. untuk Meskipun siapa yang pengen anak kita di penjara. Betul. Ya, aku cuman bisa sekarang pasrah. Pasrah aja udah. Kalau memang harus diproses, masuk penjara,
Ya udah. Bukan aku lepas tangan, ya udah masuk penjara. Berusaha. Ya udah. Aku udah berusaha minta maaf, aku udah berusaha kalau diizinkan aku akan mencari rumah Pak Andre, bertemu dengan Pak Andre, tapi kan juga nggak gampang bertemu. Pasti ada protokolnya, ada ininya. Nah kayak gitu. Ntar malah aku yang dilaporin datang ke rumah orang mau ini. Makanya aku, aduh takut gimana ya gitu. Aku juga selalu setiap sholat aku berdoa, ya Allah berikan aku petunjuk. Apa yang harus aku lakukan nih? Pertemukan aku dengan orang-orang yang baik, yang bisa beri aku petunjuk. Itu. Tapi ibu jadi trauma nggak dengan anak-anak? Ya bukan trauma lagi, takut. Minta mereka berhenti live streaming? Ini katanya masih ya lu ya? Live streaming kemarin tuh ada teleponan yang bilang, apa gua harus ke pondokan? Mas, ya gue sih tetap streaming. Yang streaming tuh gue doang. Abang gue itu bukan streamer. Gue tuh curiga loh, sumpah ini settingan. Nggak Kalian ada. tuh kalau settingan kalian kelewatan loh, sumpah aku bilang. Nggak ada setting-settingan. Bukan gue ya, tapi nyokap lu loh. Nggak ada setting-settingan. Kita nggak suka nyeting. Gue mau streaming sama nyokap aja nggak pernah gue. Kalau setahu aku memang Jana enggak. Kayak waktu itu Jana nginep rumah aku. Bun, ayo Bun Jana mau online. Aku baru selesai sholat apa segala macam. Ya udah ikutan duduk. Ya udah ngobrol aja. Itu. Nggak ada apa yang mau diomongin juga. Apa gitu nggak ada Nyokap lu tuh. loh. Nggak ada setting-settingan. Bun nanti Jana nanya ini ya. Bunda jawab gini, nggak ada. Jawab aja apa adanya. Tanya apa adanya. Tapi lu nggak trauma live streaming? Lebih tepatnya jadiin kemarin pelajaran sih, pasti pelajaran. Mungkin bintang tamu next time gak usah di briefing tapi kasih tahu kalau ada hal yang nggak boleh diomongin gitu-gitu. Nggak sih, nggak trauma. Nggak trauma sama sekali. Bahkan streaming lagi dengan kakakmu kemarin. Nggak streaming sama kakak, itu kemarin lagi streaming terus lagi nelfon dia aja. Ngasih dia kesempatan kan ke podcast kan aku yang minta maaf padahal aku di situ aku nggak mau apa-apaan malah aku nolak itu semua. Terus kemarin aku pikir ya udah aku telepon lu langsung minta maaf aja nih ke mereka semua gitu. Abang aku juga udah minta maaf. Tapi dia tahu nggak itu di record? Bahkan dia ngebahas nyenggol orang. Tahu dia. Tahu dia. Itu dibawa pengaruh alkohol ya? Dia enggak. Yang kemarin nelfon enggak. Kalau yang kemarin yang lagi waktu buat video itu, iya. Yang kemarin yang sama aku. Iya. Tapi live streaming itu banyak resiko gak sih sebenarnya? Banyak banget resiko, banyak banget blunder, banyak banget ini. Oke kalau udah kaya harusnya gak usah streaming sih. Terus kenapa lu live streaming? Dapat duit berapa? Kalau Aku pengen penasaran deh. Lu live streaming YouTube ya? Lagi YouTube ya. Dapat duit berapa? Nggak nentu sih. Dapat duit dari mana sih viewers ya? Dari saweran, dari iklan, dari endorsan, dari ya 3 itu dulu. Bisnis nanti kita jualan ke viewers kita. Kenapa kamu ngerasa kamu live streaming nomor 1? Nomor 1. Kenapa kamu merasa seperti itu? Ya delusional self belief tuh penting aja. Kayaknya misalnya misalnya siapa Ronaldo. Jadi Ronaldo tuh menurut aku Ronaldo pernah ngaca nih. Waktu dia masih di Portugal 15 tahun miskin, dia ngaca gue Ronaldo. Gitu. Karena ada kayak gitu, makanya dia jadi Ronaldo. Ya gak apa-apa, aku suka aja percaya sama diri. Kita talk the talk, walk the walk. Kita talk gede, kerja gede, ya gak? Kemampuan apa yang menurut kamu membuat kamu berpikir kamu salah satu yang terbaik? Streamer yang lain kurang sih, yang nggak ada yang lucu atau pinter gitu. Aku all in one. Siapa contohnya? Siapa contoh? Aku bahkan nggak tahu contohnya aja. Streamer Indonesia karena streamer game semua. Gitu loh, nggak apakah ada yang salah? Nah, Enggak. kalau lu ngomong live streamer, ada yang jago, banyak yang nonton. Banyak yang nonton. Nah, tapi kan itu salahnya lagi penyakit. Gue mau ngilangin, not everything is all about numbers gitu loh. It's influence over statistics gitu. Karena kalau semuanya tentang angka nggak make sense buat aku, ngedapetin yang apa aku dapetin sekarang dalam angka aku padahal nggak gede gitu. Siapa aja sih yang live streaming, yang hobi live streaming? Yang hobi live streaming maksudnya? YouTube. Siapa? Streamer. Ini The Big Dogs ya. The Big Dogs ada Reza Arab and the Gang. Dian Kata and the Gang, Bang Windah. Itu streamer gaming yang oke banget itu. Bang Windah sama
Bang Upi, udah sih, setahu aku 5 itu deh. Yang gede ya, big dogs ya. Ya, mereka punya clan masing-masing tapi. Terus kenapa kamu ngerasa kamu lebih baik daripada mereka? Iya, tapi kan ini bukan merendahkan mereka ya. Tapi kan, ya Ronaldo mesti mikir dirinya Ronaldo lah. Masa aku mesti ngakuin, enggak, kalian lebih baik, gini-gini. Apakah kalian lebih kaya? Iya. Apakah kalian lebih tua? Iya. Ya. Apakah lebih lucu? Enggak. Oke. Gitu. Ya, tapi nggak apa-apa kan, healthy competition. Kamu jujur ya? Ya. Lu seneng gak dari kejadian ini? Enggak lah. Enggak seneng. Personal takut. ya? As a personal? Enggak lah. Kalau kamu dari kemarin yang viral Timothy Ronald, kamu seneng atau enggak? Yang Timothy itu lebih ke, keren banget ya nih orang gitu. Aku Sekali men-challenge mindset dan personal pendapat pribadimu ya. Kan viral banget tuh kan di podcastmu kan. Kamu senang atau enggak? Atau kamu sedih? Seneng lah. This is a game. This is a craft. Ini aku cinta banget kayak gini. Seru banget kayak gini. Ya aku seneng lah kalau yang Timothy itu ya. Seneng banget. Seneng banget lah. Tapi ada benernya nggak ketika ngejadiin gym itu satu-satunya hal yang misalnya kita lakuin, itu kan keliru. Harusnya kita jadiin gym ini tempat di mana kita bikin lebih pede, habis itu lebih ada bukti, lebih ada disiplin, lebih komitmen, habis itu kita buat ngejar mimpi kita. Bukan cuma nge-gym, happy, habis itu nggak apa-ngapain. Kan sekarang penyakitnya itu loh, di kalangan muda ya, di kalangan 18 sampai 20 tuh, mereka nge-gym, habis itu udah nggak tahu mau ngapain. Aku no comment. Aku nggak nge-gym soalnya. Itu Berarti aku salah. Itu penjelasan kalau bukan ngejar FYP. Tapi gini gue kasih tahu. Segala sesuatu di dunia ini, kalau ada naiknya, pasti ada turunnya. Pasti ada turunnya. Apalagi ketika kamu dipuja-puja bak dewa. Mbak Dewa. Ketika kamu dipuja bak seorang dewa, seperti seorang dewa. Oh, huh. Kamu, semua pujian ada di dalam kamu seperti seorang dewa. Maka ketika kertas itu putih, satu titik hitam, itu akan lebih terlihat. Iya. Jadi menurutku cepat atau lambat sih seorang bintang mau dipuji-puja sebagaimanapun juga, ya pasti akan ada. Namanya kita manusia yang punya kekurangan dan punya kesalahan ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan ya, suatu hari pasti akan di blow up. Dan menurutku tinggal nunggu waktu aja sih. Apalagi kemarin temen gue, adik gue itu juga kan lagi kenceng banget naiknya kan. Sehingga kan ya orang akan berusaha pasti mencari kekurangan atau kesalahan. Kepleset dikit gitu kan. Langsung boom. Ya hal yang, coba kalau misalnya yang kepleset anak buah gue misalnya kan. Mungkin biasa aja. Biasa aja. Iya. Tapi karena yang kepleset, nah. Atau kalau misalnya kita tongkongan pinggir jalan terus kita ngomong, yang minum ini goblok kayak gitu ya kan? Ya, biasa aja. Biasa aja, betul. Ya kan, cuma ya memang semakin kita tinggi, semakin kita terkenal atau semakin kita ini ya semakin. Ada quotes-nya yang bagus tuh kayak be so big that it's cool to hate you. Jadi kayak jadi sebesar itu sampai keren buat membenci lu tuh suatu hal yang keren gitu. Karena lu udah sebesar itu. Jadi itu malah indikator yang bagus loh. Kalau banyak haters. Itu ya? Iya, itu quotes saya tuh dari siapa? Naval. Be so big that it's cool to hate you. Gitu. Terus sekarang kalau lu live streaming banyak hujatan atau banyak ini? Enggak, kalau orang yang nonton streaming itu udah pasti fans. Itu udah pasti fans. Karena nonton streaming kan siaran langsung. Setiap jam 8 malam nih ibarat kita tahu. Apa sih yang diharapin nonton live streaming dari lu? Apa sih yang diharapin? Ya nonton Topeng Monyet online. Nonton Topeng Monyet online. Aku emang Topeng Monyet nomor 1 online di Indonesia. Jadi kadang-kadang lagi ngobrol serius. Lagi ngelawak, lagi joget-joget, lagi main bola, main tenis. Topeng Monyet online tapi. Menghibur. Jadi aku aja gak tahu nanti malam ngapain. Mereka aja gak tahu apa yang mereka bakal dapet. Kadang-kadang streaming sama bunda. Streaming sama ini, streaming ke restoran. Nyebur di kolam, nyebur di got. Pokoknya bagaimana supaya dapat viewer? Enggak, lebih ke aku pengen pecah. Siap stream pecah. Pecah itu gak mesti jadi ngebadut. Ini pecah nih. 3 kali ini pecah. Ini pecah jujur. Iya, tapi nggak full ngebadut kok. Ada viewers aku ngerasa dampak aku dalam viewers aku tuh positif parah. Aku ngasih pelajaran banyak banget buat mereka semua. Cara nge-improve hidup mereka gitu.
Aku bilang aku punya semua kunci kejawaban hidup tuh aku punya kecuali duit. Karena gue belum kaya. Tapi kalau masalah cewek, masalah cara nongkrong, masalah cara cara lu biar lebih mantep lah sebagai cowok, sebagai manusia. I got the answers, don't worry. Gitu. Tante jantungnya kuat gak tante? Udah berapa kali berhenti. Kemarin berhenti di Sarinah sampai ngetaro. Ya itu astagfirullahaladzim. Terus yang waktu yang Surabaya juga. Itu sampai gemeteran seluruh badan. Jalan sana, jalan sini, jalan sana. Langsung bungkus baju. Taruh di tas ransel. Tidur di masjid. Takut tadi yang ketok pintu. Karena pada saat itu rumah aku tahu, itu dipublish di mana-mana, nomor telepon aku, nama aku, unit aku tinggalnya di apartemen kan. Lah, ngapain astagfirullah. Apaan sih Bun? Kayak gitu udah Bun ngomongnya jangan kebanyakan makanya. Iya. Itu sampai astaga, udah cukup titik gitu. Sampai udah dari sini nick tuh. juga ada. Ada ya. Bingung gak? Terus tiap pagi nih, dokter, pasti ada yang ping. Udah Bun. Ada yang halo. We get it. Iya kayak gitu Iya, loh. kita paham. Ngeri banget kan. Tapi ini aku kasih dua-duanya ya. Karena menurutku keluarga apa yang terjadi ini mirip apa yang terjadi di keluargaku juga gitu kan. Jadi kita sharing dikit ya. Gitu ya. Papaku tuh aku mengingatkan dengan papaku. Takut kan, ada sisi takut kan. Tapi aku pengen cerita dengan ibu ya. Tau gak Bu, ketika anak ibu nanti satu hari jadi orang hebat. Ini kan baru mau jadi orang hebat. Iya. Amin. Baru mau jadi orang hebat. Mau. Saya dulu orang miskin Bu. Miskin banget, gak punya apa-apa. Sampai sekarang punya klinik kecantikan Athena, punya pabrik, punya banyak perusahaan, ada 30 lebih kalau gak salah di bawah perusahaan di bawahku ya. Dan ketika aku punya perusahaan, ternyata tuh tantangannya gak seenak yang dibayangin orang. Betul. Kalau orang dengernya, wah banyak duit, benar. Punya banyak duit, iya. Punya banyak aset, iya. Punya banyak perusahaan, iya. Keren, iya. Tapi kan masalahnya juga sabar. Dan masalahnya itu kan gak ada yang kecil-kecil. Semakin tingginya pohon, semakin kuat anginnya juga. Gak ada yang kecil Bu. Iya. Apalagi kalau dengar Dr. Richard. Siapa yang bermasalah? Wah perusahaannya Dr. Richard. Jadi lebih heboh lagi, jadi lebih besar lagi. Kadang-kadang begitu papaku tahu, atau kayak gini ya kita bilang podcast ya. Podcast, makin lama kan gue makin gede nih podcastnya. Makin lama makin gede, makin lama makin gede. Ada aja orang gila yang ngelaporin aku kan. Pasti. Gak salah aja dilaporin Bu. Iya. Apalagi kalau salah. Dan itu kan nyampe ke papaku. Kedua orang tua, iya. Ya sampai papaku kan sampai bilang, Richard, stop lah. Masa gue bilang harus stop podcast? Masa gue bilang harus kututup perusahaanku? Gak mungkin kan? Di satu sisi itu juga aku pengen kasih tahu dengan papa mamaku bahwa, Pama, kalau kalian pengen hidup tenang, hidup benar-benar gak ada tiupan angin, gue bilang, kayaknya gak bisa lagi deh. Soalnya kita bukan orang biasa lagi. Kita punya perusahaan yang besar, kita punya nama yang cukup besar. Anang Ashanti mau salah mau bener tetap aja nih ngomongin orang. Iya betul. Atta Aurel mau salah mau bener tetap aja nih ngomongin orang. Kalau kalian mengharap tidak di ngomongin orang, kayaknya sudah nggak bisa deh. Kita baik aja diomongin, kita jahat diomongin. Ya. Makanya aku bilang, kayaknya bukan aku yang harus berubah, Pama. Kayaknya papa dengan mama yang harus berubah. Ya harus pelan-pelan bisa menerima dong. Kayak gini juga tante misalnya melihat Janah kan. Suatu hari lagi misalnya dia jadi orang terkenal, orang hebat. Aku kemarin sampai berucap gini, ya Allah apa aku pergi aja ya dari sini. Aku mau pergi dari sini. Kemana kek? Jadi ya udah biar tuh anak aja berdua ngadepin kalau ada apa-apa. Jadi aku di negara mana tinggal sendiri. Tenang, nggak denger ngomong, nggak denger apapun, terus sampai begitu. Kita deg-degan ya tante ya. Berantem tante. Apalagi kalau pas ada telepon gitu, Mak, di mana? Wah, udah tuh mulai deg-degan. Aduh, kenapa nih? Ada apa? Enggak, cuma nanya aja. Alhamdulillah. Kirain mau laporan lagi gitu. Aduh,
takut deh. Kalau berantem Tante, mereka berdua Daus Jana, nggak pernah. nggak pernah berantem. Nggak pernah berantem. Kata-kataan aja nggak pernah. Nggak pernah. Aku nggak pernah dengar tuh yang namanya mereka pukul-pukulan. Kata-kataan nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Kakak lu gimana? Gimana apanya? Ya, Dokter Richard punya ini nggak kakak atau adik? Ada. Punya kakak. Dokter Dia nggak mau keluar. Dia nggak mau keluar. Kita telepon. Telepon siapa? Daus. Oh, telepon Daus. Coba ya, nggak tahu sih dia angkat atau enggak ya. Udah cari Interpol bilangin. Tidur nih. Nah, gak bakal diangkat sih. Lagi tidur jam segini. Gak punya kerjaan. Jangan-jangan jadi supir gue itu ntar. Saya gak apa-apa kan abang. Justru aman, ada yang kawal. Tuh, masa Coba. gitu? Loh, kalau Daus jadi... Ya harus jadi bintang juga Yang dong. yang mana yang lebih nakal? Tante, yang lebih nakal yang mana? Yang lebih nakal, nggak ada yang nakal. Gak ada yang nakal. Nggak ada. So far so good aja anak-anak. Nih aku coba teleponin Daus. Coba. Kalau dari sini biasanya suka mau. Biasanya. Tapi tadi pagi dia bilang dia nggak tidur. Karena dia nggak bisa tidur. Karena Lagi tidur pasti. dia sedih bundanya harus begitu. Kan klipnya udah keluar tuh. Nah itu yang bikin dia. Kok bunda sampai segitunya gitu lah. Kan dia gak lihat selama ini. Mana ya WA-nya ya si Daus. Aku juga kaget kenapa. Kok Daus pagi-pagi telepon WA ngapain gitu. Pas aku baca Gak bisa tidur dia. Mm-mm. Kemarin ini kan sempat naik di tempatnya Densu ya. Terus kenapa ditarik lagi oleh Bang Densu? Ah, mau ditarik? Enggak, sempat 1 hari kalau nggak salah itu tayang di hari apa ya? Bukan baru 2 tayang hari yang semalam ya? lalu, 2 hari yang lalu sempat Oh, tayang iya. sebentar. Trailernya sudah keluar kayak gitu. Terus ditarik lagi sepertinya ya oleh Bang Densu ya. Rasanya Full harusnya. podcast, saya gak iya? tahu deh aku. Aku aja gak tahu. Baru tayang kemarin ya. Baru tayang kemarin lagi. Gak tahu, aku tahu ya? Aku setiap podcast aku yang aku lakuin gak pernah yang ada Jam dekat ini ya. 3.50 gak bisa tidur Daus bun. Kepikiran gak tenang. Jam 4 pagi ya. Kepikiran apa nak? Tidurlah. Ya udahlah, merendah bukan berarti hina. Kan untuk menyelamatkan anak-anakku, aku bilang. Daripada anakku di penjara atau dibunuh, akulah ibunya yang menyelamatkan anak-anakku. Biarlah aku diomongin orang sejagat raya asal anak-anakku baik-baik saja. Terus ini ada, waduh si Daus baru ngirim nih. Katanya. Andre Rosiade, Polak Damai, Aziza Sabtu akan laporkan ke Barreskrim siang ini. Kapan itu dikirim, Bu? Ini Daus kirim hari ini jam 14.55. Aku aja kaget nih baru lihat. Tuh 2 pesan belum dibaca. Pesan terakhir Ibu, kalau bikin aku tambah takut lagi. Nih baca begini. Udah zaman handphone Bu. Iya enggak tahu aku harus gimana. yang tadi saya sudah sampaikan, kita kan manusia cuma bisa berusaha Ibu. Betul. Ya. Ibu kan cuma bisa berusaha Iya. Ibu ya. Berdoa dengan Allah, dengan Tuhan. Iya. Minta maaf dengan tulus. Iya. Ya tapi kan balik lagi Bu. Betul. Di sini kan ada orang yang tersakiti. Betul. Dan ada kesalahan yang sudah dibuat. Iya. Ya kita berusaha semaksimal mungkin. Iya. Tapi kalau nggak bisa, Iya. sebagai orang tua juga kita harus belajar. Iya. Ikhlas memberikan hukuman kepada anak juga. Ini nasihat saya yang benar-benar. Iya. Dari lubuk hati saya yang paling dalam. Bukan saya nakutin Ibu. Iya. Bukan saya memberikan angin surga kepada Iya. Ibu juga. Ya karena memang salah konteksnya. Mau ngomong apa lagi? Kalau konteksnya benar, ayolah kita perjuangkan sampai ke Iya, ujung dunia betul. sekalipun. Akan kuperjuangkan. Betul. Pada waktu kemarin aku memperjuangkan skincare abal-abal. Aku perjuangkan sampai ujung semut manapun aku perjuangkan. Iya. Karena aku ngerasa aku benar. Betul. Tapi kalau kita salah ya, Kita salah ya kita. kita hadapin. Kita berharap
dengan kita menghadapi, orang akan melihat ketulusan kita dan memberikan maaf. Iya. Ibu, ada yang pengen disampaikan? Kalau sebelum Sabtu dilaporkan mungkin ketukan hati ibu bisa berubah. Disampaikan apa? Boleh aku sebut ya namanya? Andre, saya mohon maaf sekali lagi atas perbuatan anak-anak saya. Saya cuma seorang ibu, saya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Mohon maaf Pak Andre, Mbak Jija. Dan saya akan menjaga anak-anak saya untuk lebih baik lagi. Gitu, Dokter Lee. Lalu? Gue. Ya. Pak Andre, Kak Aziza, aku udah minta maaf banget. Itu udah aku tolak-tolakin semua statement abang aku. Emang Aspun, dia nggak, yang dia lakuin jelas salah, tapi dia nggak ada niatan jahat. Emang dia mungkin ngelawaknya seperti itu. Ya itu stupid, itu blunder parah aja. Tolong aku dari, ya minta maaf, pokoknya minta maaf.